Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah legenda kelam dari Bali tentang seorang perempuan sakti bernama Calon Arang yang karena rasa dendam dan kesedihan menebarkan kutukan hingga seluruh negeri dilanda malapetaka. Namun sebelum kisah ini dimulai, marilah kita bersama-sama menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad agar sholawat ini menjadi saksi bagi kita di hari akhir nanti. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung penyebaran kisah-kisah penuh hikmah dan menjadikannya amal jariah bagi kita semua. Di sebuah desa terpencil di Bali, hidup seorang perempuan bernama Calon Arang. Ia tinggal bersama putrinya yang cantik jelita, Ratna Manggali, di sebuah rumah tua di pinggir hutan. Rumah itu berdiri sunyi di bawah rindangnya pepohonan, diselimuti kabut setiap pagi, seolah alam pun enggan menyingkap rahasia di dalamnya. Calon Arang dikenal sebagai perempuan sakti dan misterius. Orang-orang percaya bahwa ia mempelajari ilmu hitam dari kitab kuno yang diwariskan oleh leluhur yang tak pernah disebut namanya. Ia dapat memanggil hujan, menundukkan angin, bahkan membuat orang jatuh sakit hanya dengan menyebut namanya dalam bisikan. Namun di balik kesaktiannya, Calon Arang menyimpan hati yang rapuh. Sejak suaminya meninggal, ia membesarkan Ratna Manggali seorang diri. Cinta dan kasihnya pada sang anak begitu besar, hingga seluruh hidupnya dipersembahkan hanya untuk melindunginya. Ratna tumbuh menjadi gadis lembut dan bersahaja, namun kecantikannya justru menjadi sumber kesedihan. Para pemuda di desa sebenarnya mengagumi Ratna, tetapi tidak ada satupun yang berani melamar. Mereka takut pada ibunya. Mereka percaya siapapun yang berani mendekati Ratna akan mendapat kutukan. Bisikan-bisikan pun beredar di setiap sudut desa. Jangan menatap mata Ratna terlalu lama, nanti sial. Dia anak penyihir. Kalau menikah dengannya, hidupmu akan hancur. Kata-kata itu sampai ke telinga Calon Arang. Ia tidak menangis, tetapi tatapan matanya berubah dingin. Setiap malam, ia duduk di depan rumah memandangi langit. Angin malam mengibaskan rambutnya yang panjang dan kusut. Dalam kesunyian itu, ia berbisik pelan. Apakah ini keadilan, ya Allah? Mengapa anakku harus menanggung hinaan karena aku? Ratna sering menatap ibunya dari dalam rumah dengan mata sendu. Ibu, biarkan saja mereka. Aku tidak ingin ibu marah karena mereka. Calon Arang menatap Ratna dengan senyum tipis. Tidak, anakku. Ibu hanya ingin dunia tahu bahwa tidak ada yang boleh mempermainkan darah kita. Di malam-malam berikutnya, Calon Arang mulai menyendiri di hutan. Ia membawa dupa dan kendi air, lalu duduk di bawah pohon besar sambil memejamkan mata. Angin berputar di sekelilingnya, suara gemerisik dedaunan terdengar seperti bisikan roh. Desa Dirah mulai merasakan hawa aneh yang tak pernah ada sebelumnya. Ayam berhenti berkokok sebelum fajar. Anjing menggonggong ke arah hutan tanpa sebab. Bayangan hitam kadang melintas di antara pepohonan. Penduduk mulai resah. Namun tak ada yang berani bicara, apalagi datang ke rumah Calon Arang. Mereka tahu, satu kata salah saja bisa menjadi awal dari malapetaka. Dan di tengah kesunyian malam, perempuan itu menatap bulan purnama dengan mata tajam. Senyum samar terlukis di bibirnya. Kalau dunia tidak mau menerima kami dengan damai, bisiknya pelan. Maka biarlah dunia belajar lewat penderitaan. Dan sejak malam itu, nasib desa Dirah mulai berubah tanpa mereka sadari. Malam di desa Dirah berubah semakin mencekam. Angin bertiup dari arah laut membawa aroma anyir yang sulit dijelaskan. Langit sering diselimuti awan gelap, bahkan ketika tak ada tanda hujan.
Warga desa mulai berbisik ketakutan setiap kali nama calon arang disebut. Di rumah tua di tepi hutan, calon arang duduk memandangi wajah putrinya yang mulai murung. Ratna Manggali jarang keluar rumah. Ia hanya menatap keluar jendela, melihat pemuda-pemuda desa yang berjalan menjauh setiap kali melihatnya. "Bu, apakah aku akan sendirian selamanya?" tanya Ratna dengan suara lirih. Calon arang menggenggam tangan anaknya. "Tidak, anakku. Kau tidak bersalah. Dunia inilah yang kejam. Mereka menghakimi tanpa tahu kebenaran." Namun di balik kata-kata lembut itu, amarah mulai bergejolak di dada calon arang. Ia merasa dipermalukan dan dihina oleh seluruh desa. Ia menahan sakit hati bertahun-tahun, hingga akhirnya luka itu berubah menjadi dendam. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung tinggi di langit, calon arang keluar dari rumahnya. Ia mengenakan kain hitam lusuh dan membawa kendi berisi air dari sungai. Langkah kakinya pelan namun mantap. Ia menuju hutan lebat di utara desa, tempat yang diyakini sebagai pintu gerbang dunia gaib. Di bawah pohon beringin tua yang menjulang, ia menyalakan dupa. Asapnya menari di udara seperti kabut yang hidup. "Wahai kekuatan kegelapan," ucapnya dengan suara dalam, "aku, calon arang, memanggilmu. Datanglah, bantu aku menghukum mereka yang telah menghina darahku." Angin tiba-tiba berhembus kencang. Daun-daun berguguran, suara lolongan anjing menggema dari kejauhan. Dari balik bayangan pohon, muncul sosok-sosok hitam tanpa wajah. Mereka berbisik dengan bahasa yang tak dimengerti manusia. Calon arang menutup mata, mengangkat tangannya ke langit. Mantera-mantera mengalir dari bibirnya seperti sungai yang tak terbendung. Dari dalam tanah, muncul percikan api berwarna biru. Cahaya itu menembus kabut, membentuk lingkaran di sekelilingnya. Dan di tengah lingkaran itu, seekor ular besar muncul, melingkar di depan calon arang seolah menyembah. "Mulai malam ini," kata calon arang, "tidak akan ada kedamaian di desa Dirah. Mereka akan merasakan rasa sakit yang lebih dalam dari penghinaan." Setelah malam itu, Ratna Manggali sering mendengar suara aneh di halaman rumah. Seperti bisikan perempuan, seperti tangisan anak kecil, seperti tawa yang hilang di antara angin. Ia merasa takut dan memohon pada ibunya agar berhenti melakukan ritual itu. "Ibu, tolong hentikan. Aku tidak ingin desa ini menderita," ucap Ratna dengan air mata menetes. Calon arang menatapnya dingin. "Anakku, mereka pantas menerima semua ini. Jangan lemah. Dunia harus membayar dengan penderitaan atas air matamu." Hari demi hari, suasana desa menjadi semakin aneh. Air sumur terasa pahit. Padi di sawah layu sebelum panen. Bayi-bayi menangis sepanjang malam tanpa sebab. Hewan ternak mati satu persatu. Namun tak ada yang berani bicara. Warga hanya saling menatap dengan wajah pucat, berharap semua ini akan berakhir dengan sendirinya. Tapi mereka salah. Ini baru permulaan dari kutukan calon arang. Pagi itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Desa Dirah seolah tertutup tirai putih yang menelan cahaya matahari. Warga yang hendak ke ladang berhenti di tengah jalan karena mencium bau busuk yang muncul dari arah sawah. Ketika mereka mendekat, pemandangan mengerikan membuat mereka terdiam. Beberapa kerbau tergeletak mati, tubuhnya membiru, dan di sekitar mulutnya keluar busa hitam. Tak jauh dari sana, air sungai berubah keruh seperti darah. Ketakutan mulai menjalar. Anak-anak jatuh sakit tanpa sebab. Kulit mereka panas, mata mereka memerah, dan napas mereka tersengal. Tidak ada tabib yang mampu menyembuhkan.
Setiap malam, suara tangis terdengar dari rumah ke rumah, mengiringi kematian yang datang begitu cepat. Warga mulai yakin ini bukan penyakit biasa. Ini adalah kutukan calon arang. Namun siapa yang berani menegurnya? Bahkan menyebut namanya saja sudah dianggap membawa sial. Suatu malam, para tetua desa berkumpul di balai bambu yang hanya diterangi lampu minyak. Wajah mereka pucat, mata mereka gelisah. "Kita harus melakukan sesuatu," kata salah satu tetua. "Kalau dibiarkan, seluruh desa akan binasa." "Tapi siapa yang berani mendekatinya?" sahut yang lain dengan suara bergetar. "Dia lebih kuat dari siapapun di antara kita." Tak ada satupun yang berani mengambil keputusan. Malam itu, suara petir tiba-tiba menyambar dari arah hutan. Angin berputar, membawa aroma dupa dan bunga layu. Dari kejauhan terdengar tawa perempuan yang menggema panjang, menembus dada siapapun yang mendengarnya. Itu adalah tawa calon arang. Di rumahnya, perempuan itu duduk di depan tungku api. Di tangannya, ia memegang mangkuk tanah liat berisi air hitam. Ia menatapnya dengan mata penuh kebencian. "Lihatlah, Ratna," katanya pelan. Mereka kini tahu rasanya dipermalukan. Ratna Manggali berdiri di belakang ibunya, gemetar. "Ibu, hentikan ini. Aku mohon, cukup sudah." Calon arang menoleh perlahan. "Cukup. Apakah air matamu sudah terhapus? Apakah penghinaan mereka sudah hilang?" "Belum, Ratna. Dunia harus belajar arti keadilan dari rasa sakit." Keesokan harinya, wabah itu menyebar semakin luas. Tidak hanya desa Dirah, tetapi juga ke desa-desa sekitar. Bau kematian memenuhi udara. Orang-orang mulai meninggalkan rumah mereka, pergi tanpa arah, berharap bisa selamat. Namun kemanapun mereka pergi, kutukan itu seolah mengikuti. Kabar tentang malapetaka ini akhirnya sampai ke telinga Raja Airlangga, penguasa kerajaan yang bijaksana. Sang raja duduk termenung di balairung istana, mendengarkan laporan dari para utusan. "Yang mulia, rakyat ketakutan. Tak ada yang berani keluar rumah." Semua berkata ini akibat dendam seorang perempuan sakti di desa Dirah. Raja Airlangga menarik napas panjang. "Tidak boleh ada penderitaan seperti ini di tanahku. Cari orang bijak yang mampu menghentikan kutukan itu," perintahnya dengan suara tegas. Dan dari sinilah, perjalanan menuju akhir kutukan dimulai. Karena di tempat lain, seorang pendeta suci bernama Empu Baradah sudah merasakan getaran gelap yang menyelimuti bumi Bali. Ia tahu, keseimbangan antara terang dan gelap telah terguncang. Dan hanya satu hal yang bisa ia lakukan: menghadapi calon arang. Di tengah kegelisahan rakyatnya, Raja Airlangga berdiam di istana. Malam itu, ia tidak dapat memejamkan mata. Suara angin yang membawa bisikan tangisan rakyat seolah menembus dinding istana yang tinggi. Di luar, hujan turun tanpa henti, mengguyur halaman kerajaan yang biasanya megah dan terang. Sang raja memejamkan mata, berdoa dalam hati. "Ya Allah, lindungilah rakyat hamba dari kejahatan dan kesesatan." Namun dalam keheningan malam itu, hatinya tahu, doa saja tidak cukup. Ia membutuhkan seseorang yang bijaksana, seseorang yang tidak hanya sakti tetapi juga memiliki hati yang suci. Keesokan harinya, Raja Airlangga memanggil para penasehat dan pendeta kerajaan. Ruangan balairung istana dipenuhi dengan aroma dupa dan cahaya obor yang bergetar tertiup angin. "Wabah ini telah memakan banyak korban," kata sang raja dengan wajah tegas. "Aku mendengar semua berasal dari desa Dirah. Siapapun penyebabnya,
kita harus menghentikannya. Salah satu penasehat berdiri dan menunduk hormat. Yang mulia, hanya satu orang yang mungkin sanggup menghadapi calon Arang. Ia adalah Empu Baradah, pendeta suci yang tinggal di pertapaan lemah tulis. Ia memiliki ilmu tinggi, namun hatinya penuh belas kasih. Hanya ia yang bisa menyeimbangkan kekuatan gelap itu. Raja Airlangga mengangguk pelan. Kirim utusan. Sampaikan bahwa aku memohon bantuannya. Beberapa hari kemudian, utusan kerajaan tiba di pertapaan yang dikelilingi pepohonan besar dan sungai kecil yang jernih. Di sana, Empu Baradah sedang duduk bersila di atas batu. Matanya terpejam, wajahnya tenang seperti air yang tak bergelombang. Ketika utusan itu tiba dan menyampaikan pesan sang raja, Empu Baradah membuka matanya perlahan. Pandangannya menembus jauh ke cakrawala, seolah ia sudah tahu apa yang terjadi bahkan sebelum kata-kata diucapkan. Kutukan itu bukan semata karena ilmu hitam, katanya lembut. Itu lahir dari hati yang terluka. Seorang ibu yang dipenuhi rasa sakit dan penghinaan. Aku akan pergi ke Dirah, tapi bukan untuk bertarung. Aku ingin menyembuhkan luka yang melahirkan kegelapan itu. Utusan kerajaan menunduk hormat. Yang mulia Raja Airlangga akan sangat berterima kasih atas pertolongan Empu. Empu Baradah hanya tersenyum tipis. Kebaikan bukan untuk balas budi, melainkan untuk menegakkan keseimbangan. Sebelum berangkat, Empu Baradah memanggil murid kepercayaannya, Empu Bahula, seorang pemuda berwajah lembut dan berilmu tinggi. Bahula, ucap sang guru, aku ingin kau pergi terlebih dahulu ke Dirah. Jangan datang sebagai musuh, datanglah sebagai sahabat. Dekati calon Arang lewat hatinya, bukan lewat pertempuran. Empu Bahula terdiam, lalu bertanya dengan ragu. Guru, bagaimana aku bisa mendekati seseorang yang penuh kebencian seperti dia? Empu Baradah menatapnya dengan mata teduh. Tidak ada kebencian yang lahir tanpa alasan. Temukan alasan itu. Kau akan tahu apa yang harus dilakukan. Malam itu, Empu Bahula berangkat menuju desa Dirah dengan membawa pesan dari gurunya. Langit gelap, suara burung malam mengiringi langkahnya. Ia tahu perjalanan ini bukan sekadar tugas, tetapi ujian bagi hatinya. Sementara itu, di desa Dirah, calon Arang masih duduk di depan tungku, memandangi api yang menari. Wajahnya dingin, matanya kosong, seolah menunggu sesuatu yang belum ia pahami. Angin malam berhembus dari arah selatan, membawa aroma laut dan suara samar-samar. Entah kenapa, malam itu ia merasa akan datang seseorang yang mengubah segalanya. Malam itu, desa Dirah tampak lengang. Kabut turun pelan-pelan, menyelimuti pepohonan dan jalanan yang sepi. Dari kejauhan, suara jangkrik terdengar lirih bersahutan. Di tengah suasana itu, Empu Bahula tiba di gerbang desa. Rumah-rumah penduduk tampak tertutup rapat, seolah tak ada kehidupan di sana. Namun dari kejauhan, tampak sebuah rumah besar yang berdiri agak terpisah dari pemukiman. Asap hitam mengebul dari cerobongnya, menandakan tungku besar sedang menyala. Itulah rumah calon Arang. Dengan langkah hati-hati, Empu Bahula mendekati rumah itu. Setiap langkah terasa berat, seakan bumi menahannya. Saat ia hampir sampai di depan pintu, angin berhembus kencang. Pintu rumah terbuka dengan sendirinya, menimbulkan suara berderit yang panjang. Siapa kau yang berani datang malam-malam ke rumahku? Suara berat seorang wanita menggema dari dalam. Empu Bahula menunduk sopan. Namaku Empu Bahula. Aku datang bukan untuk melawan, tapi untuk berbicara. Dari balik kegelapan, calon Arang muncul.
Rambutnya panjang terurai, wajahnya pucat diterangi cahaya api dari tungku. Matanya tajam seperti bara, namun dalam pandangan itu ada kesedihan yang tersembunyi. Berbicara, ujarnya sinis. Manusia hanya datang padaku untuk menghakimi, bukan berbicara. Empedu Bahula menatapnya tanpa gentar. Aku datang bukan atas nama kerajaan, bukan pula sebagai musuh. Aku hanya ingin mengerti mengapa seorang ibu sepertimu harus menanggung kebencian sebesar ini. Calon Arang terdiam sejenak. Hatinya seperti disentuh sesuatu yang sudah lama ia kubur. Namun ia segera mengeraskan suara. Kau tak akan mengerti. Dunia ini kejam. Aku hanya membalas apa yang dunia lakukan padaku dan anakku. Benar, jawab Bahula lembut, dunia memang sering tidak adil. Tapi keadilan tak akan lahir dari kebencian, karena kebencian hanya melahirkan penderitaan baru. Kata-kata itu membuat calon Arang tertegun. Untuk pertama kalinya, seseorang berbicara padanya tanpa rasa takut, tanpa hinaan. Hari demi hari berlalu. Empedu Bahula tak pergi dari desa itu. Ia tinggal di pondok kecil tak jauh dari rumah calon Arang. Ia sering datang membawa buah-buahan, air bersih, bahkan berbincang dengan Ratna Manggali, putri calon Arang yang lembut dan berwajah cantik. Lama-kelamaan, suasana di rumah itu mulai berubah. Ratna Manggali tersenyum lebih sering, dan calon Arang tak lagi sekeras dulu. Hingga suatu malam, Ratna Manggali berkata lirih pada ibunya, "Ibu, Empedu Bahula orang baik. Ia tak takut pada kita. Ia memperlakukan kita seperti manusia lain." Calon Arang menatap putrinya lama. Ada sesuatu di matanya, rasa rindu akan kedamaian yang sudah lama hilang. Namun ia masih diliputi keraguan. Mungkin dia punya maksud tersembunyi, Nak. Dunia tidak pernah benar-benar baik padaku. Ratna Manggali menunduk. Mungkin kali ini berbeda, Ibu. Malam berikutnya, Empedu Bahula datang membawa beberapa bunga putih dan berkata dengan tenang. Calon Arang, aku ingin menikahi putrimu, Ratna Manggali, dengan izinmu. Aku ingin memberikan kehidupan yang damai untuknya. Calon Arang menatap tajam, tapi di matanya mulai tampak air bening yang menahan jatuh. Kau sungguh ingin menikahi anak seorang yang dikutuk dunia? Empedu Bahula menjawab mantap. Aku melihat hati, bukan bayangan masa lalu. Ratna Manggali suci seperti embun pagi. Ia tidak pantas menanggung kebencian dunia. Calon Arang terdiam. Suara tungku bergema lembut, dan di tengah keheningan itu, hatinya luluh. Ia mengangguk perlahan. Baiklah, kalau itu bisa membuat putriku bahagia, aku izinkan. Malam itu, di bawah cahaya bulan purnama, pernikahan sederhana pun dilangsungkan. Penduduk yang ketakutan sebelumnya mulai berani keluar melihat dari jauh. Seolah kehadiran Bahula membawa udara baru di desa Dirah. Namun tak seorang pun tahu, di balik ketenangan itu, Empu Baradah sedang mempersiapkan dirinya di pertapaan. Ia tahu waktu sudah dekat, saat ia harus datang sendiri untuk menghadapi calon Arang dan menyembuhkan luka masa lalu yang menimbulkan bencana besar. Hari-hari berlalu sejak pernikahan Ratna Manggali dan Empedu Bahula. Desa Dirah tampak lebih tenang. Hujan yang dulu turun disertai petir kini berganti menjadi gerimis lembut. Hewan-hewan tak lagi bersembunyi di dalam hutan, dan anak-anak mulai berani bermain di jalanan. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu malam, langit kembali muram. Angin berputar kencang, membawa aroma tanah basah bercampur asap dupa. Dari kejauhan,
Seekor burung gagak melintas rendah di atas atap rumah calon arang, mengeluarkan suara serak yang menusuk telinga. Calon arang yang sedang bersemadi tiba-tiba membuka mata. Ia merasakan getaran aneh di udara. Aura kekuatan besar sedang mendekat. Siapa yang datang kali ini? Gumamnya pelan, sambil menatap langit yang berwarna merah tua. Tak lama kemudian, dari ujung jalan muncul sosok berjubah putih berjalan dengan langkah tenang. Tongkat kayu di tangannya memantulkan cahaya samar dari bulan yang tertutup awan. Dialah Empu Baradah, sang pendeta agung. Ia berhenti tepat di depan rumah calon arang dan berseru dengan suara yang dalam namun lembut. Wahai calon arang, aku datang bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk menyelamatkan jiwamu dari kegelapan yang telah lama menutupinya. Calon arang keluar dari rumah dengan mata menyala. Kau pikir aku butuh diselamatkan? Dunia yang membuangku, dunia yang menghina anakku. Aku hanya memberi balasan yang setimpal. Empu Baradah menatapnya dengan penuh kasih, tanpa sedikit pun rasa takut. Dendammu telah menjadi api yang membakar dirimu sendiri. Wabah yang kau lepaskan telah memakan anak-anak yang tak tahu apa-apa. Apakah itu balasan yang adil? Calon arang tertawa pahit. Kau bicara tentang keadilan? Aku pernah memohon belas kasih, tapi yang kudapat hanya caci maki. Dunia tidak adil, Empu. Suara angin bertiup kencang, daun-daun berjatuhan, dan langit bergetar seolah ikut marah. Di tangannya, calon arang mengangkat kitab hitam miliknya, sumber seluruh kekuatannya. Huruf-huruf kuno di dalamnya mulai bersinar merah darah. Empu Baradah memejamkan mata sejenak, membaca doa lembut. Aura terang keluar dari tubuhnya, membentuk lingkaran cahaya yang menyelimuti tanah tempat ia berdiri. Jika kau masih punya seberkas kebaikan di hatimu, hentikan ini. Aku tahu kau pernah menjadi ibu yang penuh kasih. Dendam telah menutup cahaya itu, tapi belum sepenuhnya padam. Tangan calon arang gemetar. Dalam hatinya, dua suara beradu. Satu berbisik tentang kebencian, satu lagi memanggil tentang cinta. Wajah Ratna Manggali muncul dalam pikirannya, putri satu-satunya yang kini hidup damai bersama MPU Bahula. Namun bayangan masa lalu datang silih berganti. Ejekan, penghinaan, pengusiran, semua kembali terbayang jelas. Air matanya jatuh di atas tanah yang basah. Kau tidak tahu bagaimana rasanya dibenci hanya karena berbeda, Empu. Empu Baradah mendekat perlahan. Aku tahu rasa sakit itu, tapi aku memilih untuk memaafkan agar hati tetap hidup. Jika kau terus memelihara kebencian, kau hanya menumbuhkan kutukan untuk dirimu sendiri. Tiba-tiba, kilatan petir menyambar. Tanah bergetar hebat. Dari dalam tanah, muncul arwah-arwah hitam hasil ilmu sihir calon arang. Mereka menjerit, menuntut, berputar mengelilingi sang wanita sakti. Empu Baradah menancapkan tongkatnya ke tanah. Cahaya putih menyebar, menembus kegelapan itu. Arwah-arwah mulai memudar satu persatu, seakan cahaya itu menghapus dosa yang telah lama mengikat mereka. Calon arang menjerit keras. Berhenti. Jangan ambil mereka. Itu kekuatanku. Itu jiwaku. Namun cahaya makin terang, menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia berlutut, menangis terseduh. Dalam tangisnya, ia melihat sosok Ratna Manggali memeluknya sambil berkata, "Ibu, lepaskan semuanya. Aku ingin melihat ibu bahagia, bukan tenggelam dalam dendam." Suara itu membuat dada calon arang sesak. Ia menatap kitab hitamnya, simbol kebencian yang selama ini ia genggam erat. Dengan tangan gemetar,
Ia mengangkat kitab itu tinggi-tinggi, lalu menjatuhkannya ke tanah. Cahaya putih langsung membungkus kitab itu, lalu lenyap dalam kilatan. Malam yang murka perlahan tenang. Langit yang merah kembali menjadi biru kelam. Calon Arang terkulai di tanah, lemah namun damai. Empu Baradah menghampirinya, menatap dengan iba. Kegelapanmu telah sirna, Calon Arang. Kini jiwamu bebas dari belenggu dendam. Air mata mengalir di pipi Calon Arang. Aku lelah, Empu. Aku ingin beristirahat. Empu Baradah mengangguk pelan. Pergilah dengan tenang. Semoga Allah mengampuni segala kesalahanmu. Cahaya lembut turun dari langit, menyelimuti tubuh Calon Arang yang perlahan memudar menjadi abu. Angin berhembus tenang, membawa aroma bunga Kamboja yang semerbak ke seluruh desa. Penduduk dirah keluar dari rumah mereka. Mereka melihat langit terang tanpa petir, tanpa asap. Sejak malam itu, kutukan Calon Arang pun berakhir, dan tanah Bali kembali damai di bawah cahaya bulan yang hangat. Fajar menyingsing perlahan di ufuk timur. Kabut tipis menyelimuti sawah-sawah di pinggir desa Dirah, meninggalkan embun yang berkilau di ujung daun padi. Burung-burung kecil mulai berkicau riang, seolah menyambut kehidupan baru setelah malam panjang yang penuh kegelapan. Penduduk desa satu persatu keluar dari rumah mereka. Wajah mereka tampak heran sekaligus bahagia. Tidak ada lagi aroma busuk dari wabah, tidak ada jeritan di malam hari, tidak ada langit merah menyala yang menakutkan. Desa Dirah kini damai. Di tengah lapangan desa, berdiri Empu Baradah, mengenakan jubah putih yang kini sedikit kotor oleh debu tanah. Ia menatap ke arah rumah Calon Arang yang kini hanya tersisa puing dan abu, diterpa angin lembut. Empu Bahula datang bersama Ratna Manggali. Wajah keduanya tampak teduh, meski mata Ratna masih sembab karena air mata. Empu, ucapnya lirih, apakah ibu telah benar-benar pergi? Empu Baradah mengangguk pelan. Ia telah pergi dengan damai. Jiwanya kini bebas dari dendam dan kebencian. Doakanlah dia, nak. Karena doa seorang anak akan menjadi cahaya di alam keabadian. Ratna Manggali menunduk, menatap tanah dengan hati yang bergetar. Dalam diamnya, ia berbisik lembut. Semoga Allah mengampuni segala dosamu, ibu, dan semoga kau bahagia di tempat yang tenang. Empu Baradah menatap keduanya dengan senyum bijak. Kini tugas kalian adalah melanjutkan kehidupan dengan cinta dan kebaikan. Jangan biarkan masa lalu menjadi beban. Jadikan ia guru, agar langkah ke depan lebih berhati-hati. Empu Bahula mengangguk hormat. Kami akan menjaga desa ini, Empu. Kami akan hidup dalam kedamaian yang ibu perjuangkan di akhir hidupnya. Hari-hari berikutnya, Dirah berubah menjadi desa yang subur dan penuh kehidupan. Pohon-pohon yang dulu layu kini kembali hijau. Air sungai yang sempat menghitam kini jernih dan berkilau di bawah sinar matahari. Ratna Manggali sering terlihat duduk di tepi sungai, menatap aliran air sambil menaburkan bunga Kamboja putih, bunga yang dulu menjadi kesukaan ibunya. Setiap kelopak yang hanyut di bawah arus, seolah menjadi doa yang tak pernah berhenti mengalir. Penduduk desa pun mulai mengenang Calon Arang dengan cara berbeda. Mereka tak lagi menyebut namanya dengan ketakutan, melainkan dengan rasa iba. Mereka mulai memahami bahwa di balik kutukan dan kegelapan yang ia sebarkan, tersimpan luka seorang ibu yang terluka oleh dunia yang tak mengerti hatinya. Di sebuah malam yang tenang, ketika bulan purnama memantulkan cahaya ke perbukitan, Empu Bahula memandang ke langit bersama Ratna Manggali. Lihatlah, Ratna, katanya lembut,
Cahaya bulan itu seperti senyum ibumu dari tempat yang jauh. Ratna tersenyum, menahan air mata yang nyaris jatuh. Aku percaya, ia telah tenang sekarang. Mereka berdua berdiri diam, menikmati keheningan malam. Dari kejauhan, suara gamelan terdengar lembut, mengiringi semilir angin yang membawa aroma bunga Kamboja. Sementara di langit yang jernih, bintang-bintang berkelip seolah menjadi saksi bahwa setiap dendam pada akhirnya akan kalah oleh cinta, dan setiap kegelapan pasti akan luluh oleh cahaya ampunan. Tahun demi tahun berlalu. Desa Dirah kini tumbuh menjadi tempat yang makmur, dikelilingi oleh sawah hijau dan hutan yang subur. Tak ada lagi kisah tentang kutukan atau wabah. Yang tersisa hanyalah legenda, kisah seorang perempuan sakti bernama Calon Arang yang hidup dalam kesedihan, menebar kegelapan, lalu menemukan kedamaian di akhir penyesalannya. Di tengah kehidupan baru itu, orang-orang mulai mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang arti kasih dan ampunan. Mereka tak lagi menakuti nama Calon Arang, melainkan menjadikannya pelajaran agar tak ada lagi hati yang terperosok dalam dendam. Setiap malam purnama, warga menyalakan pelita di tepi sungai, menaburkan bunga kamboja putih ke permukaan air, sambil berdoa agar tidak ada lagi jiwa yang kehilangan cinta karena kebencian. Empu Baradah yang sudah tua sering duduk di balai desa, menatap bintang sambil berkata pelan. Dalam setiap hati manusia ada cahaya dan kegelapan. Siapa yang memelihara cinta akan hidup dalam cahaya, tapi siapa yang menumbuhkan dendam akan terjebak dalam gelapnya diri sendiri. Ratna Manggali dan MPU Bahula pun meneruskan ajaran itu kepada anak-anak mereka, mengingatkan bahwa kekuatan sejati bukanlah ilmu sihir atau kesaktian, melainkan kemampuan untuk memaafkan. Dari kisah Calon Arang, kita belajar bahwa dendam yang dipelihara hanya akan melahirkan kehancuran, dan bahwa ampunan adalah kunci pembebasan jiwa. Sehebat apapun seseorang, jika hatinya dipenuhi kebencian, maka kekuatan itu hanya akan menjadi racun bagi dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, balaslah kejahatan dengan cara yang lebih baik, maka orang yang antara kamu dan dia ada permusuhan akan menjadi seolah-olah teman yang setia. Quran Surat Fusilat ayat 34. Ayat ini mengajarkan bahwa kebencian hanya bisa dikalahkan dengan kebaikan. Begitulah yang akhirnya disadari oleh Calon Arang di akhir hidupnya, bahwa kejahatan tak bisa disembuhkan dengan kejahatan, dan dendam tak bisa dihapus dengan amarah. Malam itu, bintang-bintang berkilau di atas langit Bali. Angin berhembus membawa aroma bunga Kamboja, dan di antara desirnya terdengar seolah bisikan lembut dari masa lalu. Setiap jiwa berhak mendapat ampunan jika ia mau kembali pada cahaya cinta dan kebaikan. Dan begitulah kisah ini berakhir. Kutukan Calon Arang pun sirna, meninggalkan hikmah abadi tentang cinta, ampunan, dan cahaya yang tak pernah padam. Dari kisah ini, kita belajar bahwa dendam hanya akan melahirkan penderitaan, sedangkan ampunan dan kasih sayang akan membawa kedamaian. Betapa pentingnya menjaga hati agar tidak dikuasai kebencian, karena hati yang dipenuhi amarah hanya akan menjauhkan diri dari cahaya kebaikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, balaslah kejahatan dengan cara yang lebih baik, maka orang yang antara kamu dan dia ada permusuhan akan menjadi seolah-olah teman yang setia. Quran Surat Fusilat ayat 34. Ayat ini mengingatkan kita bahwa membalas keburukan dengan kebaikan adalah jalan menuju ketenangan dan rahmat Allah. Cerita ini bersifat fiktif, dibuat seolah-olah nyata agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap peristiwa di dalamnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kisah ini menambah iman dan memperluas makna tentang pentingnya memaafkan. Jika sahabat senang dengan cerita ini, jangan lupa untuk komentar, like, dan subscribe
agar kisah-kisah penuh hikmah seperti ini bisa terus hadir di layarmu.